Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul The Great Ruler. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Mu-chen yang ingin masuk ke level 7 Monumen Petir. Saat itu, ia mulai menggunakan formasi bunga teratai untuk menghancurkan pelindungnya. Dan benar saja, pelindung level ke-7 kini berhasil dihancurkan. Mu-chen segera bergegas menuju ke dalam sana, yang hal itu membuat semua orang menjadi sangat terkejut. Namun, berbeda dengan Mukui yang sudah tahu jika Mu-chen pasti berhasil. Scene berpindah ke organisasi Yao. Yang Hong mengabarkan bahwa Mu-chen sudah mencapai level ke-7. Tapi menurut Heyao itu hanyalah keberuntungan saja. Lagi pula nanti di kompetisi berburu pasti akan kuhabisi. Kembali ke Mu-chen yang kebingungan dengan lantai ke-7. Karena di sana ia tak melihat petir dan awan gelap. Tapi justru terdapat rintik hujan yang berisi petir di setiap tetesannya. Ji Yuyou berkata jika sepertinya ini adalah kemampuan petir tingkat tinggi. Dan ia berniat untuk membuat mutiara petir. Sedangkan Mu-chen akan mencoba untuk memecahkan segel yang ada di mutiara naga. Ji Yuyou segera memulai prosesnya. Begitu pula dengan Mu-chen yang berusaha untuk menghancurkan segel mutiara naga. Tapi ia penasaran berapa banyak petirkah untuk menghancurkannya. Yang hal itu membuat Ji Yuyou bingung karena semua energi petir telah digunakan oleh Mu-chen. Setelah beberapa saat, akhirnya segel mutiara naga putih bisa dihancurkan. Namun tiba-tiba Mu-chen melihat sebuah pulau yang dihuni oleh para penduduk. Dan ia berpikir, mungkinkah aku sudah berada di dalam mutiara naga putih? Dirinya juga penasaran siapakah orang-orang itu sebenarnya. Tanpa diduga, kini muncul air berwarna merah yang melanda tempat itu. Oleh karenanya, beberapa praktisi mencoba untuk menahan gelombang air tersebut. Tapi tetap saja banyak sekali orang yang mati di sana. Mu-chen kebingungan mengapa gelombang air ini sangat kuat. Bahkan mampu menghancurkan seisi dunia dalam sekejap mata. Yang rupanya di belakang Mu-chen sudah ada para monster yang berdatangan. Saat itu para manusia di sana segera kabur lewat retakan dimensi. Mu-chen juga menyadari jika salah satu orang itu adalah naga putih Sovereign. Naga putih tiba-tiba muncul dan berkata bahwa itu adalah masa laluku. Mu-chen segera memperkenalkan dirinya sambil meminta maaf karena telah menghancurkan segel mutiara. Namun menurut naga putih bahwa sepertinya takdir kita sudah terikat. Dirinya menjelaskan yang barusan kau lihat adalah kejadian di masa lalu yang menghancurkan rumahku. Saat itu tempat kami diserang oleh klan iblis darah. Mu-chen pun terkejut mendengar nama klan iblis dari daerah luar. Naga putih memberitahu bahwa mereka suka membunuh dan mencuri sumber daya dari yang lemah. Mu-chen berterima kasih karena Raja Naga Putih sudah berbagi cerita dengannya. Sedangkan Naga Putih melepaskan kekuatan rohnya kepada Mu-chen. Dan untuk menyerap kekuatan itu bergantung pada kemampuan Mu-chen sendiri. Mu-chen tak menyangka jika kekuatan roh itu terlalu banyak. Tetapi ia menggunakan kemampuan petir untuk menyerapnya. Dan benar saja penyerapan itu berjalan dengan lancar.
Ketika proses berlangsung, naga putih merasa kagum dengan kemampuan Mu Chen. Sementara Mu Chen berpikir dengan bantuan petir, dirinya dapat menyerap kekuatan roh jauh lebih cepat. Singkat cerita, 5 hari kemudian, Mu Chen bertanya apakah ini sudah berakhir. Naga putih menjawab bahwa ini belum berakhir, dan ia memberikan sisa kekuatan roh di dalam mutiara. Bahkan jika Mu Chen dalam bahaya, dia bisa menghancurkan mutiara itu untuk mendapatkan bantuan. 那我便助你一臂之力，就看你的造化吧。借由雷电之力淬炼好。你没有贪心的将我留下的灵力全数。 Mu Chen kembali berterima kasih atas pemberian tersebut. Naga putih memberitahu bahwa ini adalah hadiah karena dirimu tidak serakah. Ia juga memberikan sebuah gulungan langkah naga kepadanya. Mu Chen bertanya apakah Raja Naga Putih memiliki keinginan. Naga putih menjawab bahwa aku hanya ingin pulang ke rumahku lagi. Dan jika Mu Chen berhasil mengalahkan para iblis, maka naga putih berjanji pasti akan memberikan hadiah yang lebih besar. Mu Chen pun berjanji pasti akan memenuhi keinginan naga putih jika ia sudah menjadi lebih kuat. Sehingga naga putih meninggalkan sedikit rohnya di dalam tubuh Mu Chen. Karena setelah Mu Chen berhasil mengalahkan para iblis, maka roh itu akan membantunya menjadi yang terkuat di seluruh dunia. Naga putih menyadari jika keinginannya mungkin terlalu sulit. Oleh karena itu, Mu Chen disuruh untuk tak perlu memaksakan diri. Namun, Mu Chen tetap berjanji pasti akan berusaha mengalahkan para iblis. 对你肯定大有益处，这是你不贪心的奖励。定当完成前辈心愿。不过是重回故土而已，也会告知你去往我故乡的方法，留下了一缕灵力。 Setelah itu, Jiu Yao terkejut karena Mu Chen telah menerobos ranah Heavenly Transformasi. Lantas, Mu Chen bertanya apakah kau ada masalah dalam membuat mutiara petir. Jiu Yao yang kesal menjelaskan, dalam beberapa hari aku hanya bisa menyempurnakan 2000 mutiara saja. Hal itu karena kau sudah mengambil alih semua petir di level ke-7. Bahkan kini awan hitamnya sudah menghilang dan menjadi cerah. Mu Chen penasaran berapa banyakkah kekuatan untuk mengembangkan mutiara. Jiu Yao menjawab bahwa level ini belum cukup untuk mengembangkannya. Sehingga Mu Chen berniat untuk pergi ke level yang lebih tinggi. Setelah sampai di level ke-8, Mu Chen terkejut karena tempat ini sangat berbeda dengan level ke-7. Bahkan Jiu Yao saja tak bisa merasakan kekuatan petir di tempat ini. Namun ternyata kekuatan petirnya justru berada di dalam danau. 力竟然需要这么多的雷电之力吗？到第7层都已经放晴了吗？还差一点就能真正进入化天境了。那我们就去后3层看一看。第7层是将雷电之力凝结成了雨滴，怎么和前7层完全不同啊？ Tak mau membuang waktu, Jiu Yao berniat untuk terjun agar dapat membuat banyak mutiara. Tapi tiba-tiba mereka melihat seorang kakek tua yang ada di sana. Namun anehnya, mereka berdua tak bisa merasakan aura dari keberadaan kakek tersebut. Mu Chen berpikir jika kakek ini pasti berada di ranah yang sangat tinggi. Sedangkan kakek itu berkata jika kau telah melanggar peraturan. Karena harusnya dunia petir digunakan untuk mengasah kemampuan seseorang. Tetapi Mu Chen justru dibantu oleh Jiu Yao untuk membuat mutiara petir. Mu Chen terkejut mengapa kakek ini bisa mengetahui padahal kami belum memulainya. Kakek itu yang merupakan seorang master menjawab, jika kau tak bisa menyembunyikan apapun dariku. Bahkan pikiran dan tindakan Mu Chen akan diketahui oleh master tersebut. Mu Chen meminta maaf dan berniat untuk pergi sekarang juga. Namun sang master tak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Karena Mu Chen sudah melanggar peraturan. 不要在老夫面前卖弄手段了。认了错，你凭什么不让我们走？不知您想如何处理？ 我的人类缔结血脉链接，许久没有人能踏足第8层了。 Jiu Yao yang merasa kesal menegaskan jika kami sudah meminta maaf, tapi mengapa tak boleh pergi?
Dan saat itu juga Jiu Yao menyuruh Mu Chen untuk melarikan diri, sementara ia mulai mengeluarkan kekuatannya. Master itu memberitahu jika Jiu Yao hanyalah burung kecil yang belum berevolusi. Yang hal itu seketika membuat Jiu Yao menjadi khawatir. Bahkan sang master sudah tahu kalau Jiu Yao membuat ikatan darah dengan Mu Chen. Mereka berdua semakin terkejut mengapa master ini bisa mengetahui hal itu. Oleh karenanya, Mu Chen bertanya bagaimanakah cara kami untuk menebus kesalahan. Master itu menjelaskan, jika kau bisa menahan serangan dari bayanganku ini, maka aku akan membiarkan kalian pergi. Tak hanya itu, dirinya juga akan memberikan hadiah kepada mereka, sekaligus diperbolehkan untuk mengembangkan mutiaranya. Sehingga Jiu Yao sangat antusias untuk memulai tantangan itu. Diketahui hanya 2 orang yang bisa menahan serangan dari sang master, yang kemungkinan 2 orang itu adalah senior Chang Sheng dan Li Xuantong. Sehingga Mu Chen pun bersedia untuk menerima tantangan tersebut. 我就既往不咎。玩游戏，好，就一天。岁数大了，记性也变差。莫非是沈苍生和李玄通？ Jiu Yao berniat untuk membantu Mu Chen, tetapi master itu segera mengurung dirinya. Lalu sang master bertanya, apakah kau ingin menyerah sekarang? Namun tetap saja Mu Chen tak mau menyerah dan akan menerima tantangan itu. Mu Chen mulai bersiap dengan kekuatannya. Oleh karena itu, Master Agung segera melancarkan serangan. Tetapi Jiu Yao menyuruh Mu Chen untuk menyerah saja, karena serangan itu tak mungkin bisa dihalau olehnya. Kemudian Master Agung mengunci ruang di sekitar tubuh Mu Chen. Yang hal itu membuat Mu Chen tak bisa menghindari serangan tersebut, dan ia terpaksa mengeluarkan teknik pagoda untuk menahannya. Yang ternyata serangan itu mampu ditahan oleh Mu Chen dengan sekuat tenaga. Serangannya kini bertambah semakin kuat, tetapi Mu Chen tetap tak mau menyerah dan kembali mengeluarkan kekuatannya. Yang hal itu membuat Master Agung dan Jiu Yao menjadi terkejut. Sang master tak menyangka jika Mu Chen menggunakan pagoda agung, dan ia penasaran mengapa bocah dari klan Buddha kuno berada di sini. Apalagi darah Mu Chen sangat murni sehingga master itu bertanya-tanya siapakah orang tuanya. Jiu Yao sangat khawatir karena Master Agung sudah menyerang terlalu lama. Oleh karena itu, Master Agung berkata jika Mu Chen berhasil menghadapi seranganku. Dan setelahnya, sang master memberikan hadiah ke dalam tubuh Mu Chen. Melihat hal tersebut tentu membuat Jiu Yao merasa kesal. Dan kini giliran dirinya yang diberikan hadiah ke dalam tubuh. Namun, Jiu Yao bertanya apakah yang telah kau lakukan. Master Agung memberitahu jika aku memiliki ikatan dengan kawanan burung sepertimu. Lagi pula diriku hanya memberikan hadiah untukmu saja. Dan setelah itu, master tersebut segera menghilang. 你对沐晨做了什么？一点奖励吧。你对我做了什么？真是个小孩子。你继续在这儿炼制天雷珠。 Di sisi lain, tubuh Mu Chen kini tenggelam di dalam air, sehingga Jiu Yao berniat untuk menyelamatkannya. Tetapi Master Agung melarang karena jika kau menyelamatkannya, maka dia akan mati. Suara master itu terdengar lagi dan menjelaskan bahwa ini adalah hadiah yang kuberikan, sehingga Jiu Yao tak boleh mengacaukannya. Namun Jiu Yao bertanya, bagaimanakah aku bisa mempercayaimu? Master Agung menjawab, jika aku ingin membunuh kalian, maka hal ini tak akan kulakukan. Oleh karena itu, Jiu Yao pun akhirnya mau mempercayai sang master. Lalu dirinya segera pergi untuk membuat mutiara petir. Kembali ke Mu Chen yang saat itu ibunya mencoba untuk menyadarkannya. Mu Chen penasaran apakah barusan adalah mimpi, tapi anehnya ia merasa seperti kenyataan. Setelah itu Mu Chen mengambil gulungan fisik Dewa Petir, dan ia berpikir mungkinkah ini adalah hadiah dari Master Agung.
Sehingga saat itu juga Mu Chen segera mempelajarinya. Lagi pula dirinya saat ini berada di dalam danau petir. 这是那位前辈给我的，真的是娘亲在抹我的脸一样，没有刚才那么痛苦了。体被跌得好痛苦啊！ Dari kejauhan, Master Agung berkata jika mereka berdua memang memiliki potensi. Tetapi ia penasaran mengapa orang dari klan Buddha kuno berada di sini. Oleh karena itu, ia berniat untuk pergi mencari tahu. Singkat cerita, tibalah Mu Chen keluar dari level 8. Namun Mukui menyuruhnya untuk berlari sekarang juga, karena banyak sekali murid yang mengidolakan dirinya. Mu Chen berusaha untuk menghindari kejaran mereka. Bahkan ia menipu mereka dengan kedatangan guru akademi. Lalu tiba-tiba dirinya bergegas kabur melarikan diri. Kemudian Mu Chen memasuki paviliun Akademi Beichang dan ia berniat untuk menjual mutiara petir surgawi. Tapi penjaga toko terkejut karena Mu Chen memiliki 13.000 mutiara. Tak hanya itu saja, semua orang yang ada di sana juga ikut terkejut. Karena menurut mereka tak mungkin ada orang yang bisa memiliki mutiara sebanyak itu. Namun saat itu juga ketua paviliun segera datang untuk melihatnya. Dan kini dirinya hanya terdiam karena perkataan Mu Chen memang benar adanya. 你现在知道跑什么了？ 13000颗天雷珠， 13000颗， 要出售13000颗天雷珠。 哇呀，那玩意儿炼制起来多麻烦呀！ Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 54 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.